Apapun pergumulan saat ini, Yesus sangat peduli. Yesus jauh lebih mengerti. Apapun keadaanmu hari ini, teruslah percaya bahwa Dia Allah yang terlalu sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan dari ada menjadi semakin berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Wow. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerajaan datang, kehendak jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan datang, kehendak jadi
Kami hanya mau meninggikan Engkau. Kami hanya mau meninggikan Engkau, Yesus Asempati. Mari Bapak Saudara yang hadir Asempati, dengan segala kerendahan hati saya hari ini, mari angkat kedua tangan tanpa musik apapun. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar Terima kasih untuk hari ini. Bila apa yang kami kerjakan, bila pujian penyembahan kami menjadi jumpa yang harum di hadapan dan untuk setiap hati yang hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap yang hadir hari ini. Allah yang memenuhi kami, Roh Kudus semoga turun atas kami, Engkau penuhi kami. Bila hari ini kami pulang tidak sama lagi. Kami pulang ada sesuatu yang baru. Yang lemah Kau kuatkan. Bahkan yang beban berat Kau beri kelegaan. Bahkan yang haus dan lapar Kau puaskan hidup kami. Bahkan yang sakit oleh bilur-Mu Tuhan, biar bisa disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan ada roh hikmat wahyu yang turun atas kami. Biarlah siap sebentar Tuhan, Kau meteraikan Tuhan. Kau rapi bibir lidah hamba menyampaikan kebenaran tentang ini. Bibir lidah hamba menyampaikan kabar baik tentang ini. Urapi hamba dan biarlah di tempat ini ada anugerah yang besar yang bisa menyertai setiap isi hati buat kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang kami sembah ini. Di dalam nama Yesus, yang telah percaya sama katakan, Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur hari ini saya bisa melayani tempat ini. Tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Gembala kami. Nama saya Jarod. Puji Tuhan hari saya sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Saya bersyukur, saya belum dipercaya untuk itu semua. Tapi saya bersyukur kalau sampai hari ini saya masih berdiri, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan kita atau setiap
Setiap hidup kita ada banyak lukisan yang Tuhan sudah kerjakan pada hidup kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, dan saya bersyukur sampai saya ternyata sudah mau kepala 4, saya sudah mau tua ternyata. Sebentar lagi saya sudah mau kepala 4, ternyata saya sudah tua juga. Saya hitung waktu gitu kan. Ternyata saya sudah tua. Dan saya bersyukur di kepala 4 ini saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak saya kelas 2 SMA. Dan sampai hari ini saya bersyukurnya adalah bahwa Allah yang saya sembah, yang namanya Yesus Kristus, itu gak pernah berubah buat kehidupan saya. Dan Dia yang selalu menjaga hidup saya. Saya belajar sesuatu bahwa ikut Yesus itu sesuatu yang menurut saya sebuah pengalaman pribadi, dan itu gak bisa digantikan dengan apapun juga. Makanya saya sampai detik ini saya selalu berkata bahwa saya beruntung, saya bersyukur kalau Yesus pilih saya. Bukan saya yang pilih Yesus, tapi Yesus yang datang pada saya. Firman Tuhan katakan bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi saya berkata seperti ini, sebuah anugerah, sebuah kasih karunia kalau Tuhan kita pilih kita semua. Dan hari ini Bapak Saudara, kalau mau ada sempat ini, itu sebuah anugerah yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Amin. Amin. Kalau hari ini saya mau kasih tahu untuk belajar sama-sama sempat ini bahwa Allah yang kita sembah, yang Yesus yang kita sembah, yang Dia udah lakukan semuanya. Saya belajar sesuatu gitu. Gak ada satu orang pun yang mengorbankan dirinya hanya untuk kita yang berdosa. Itu cuma Yesus yang mau. Bapak Saudara, kita tahu kemarin kita sudah memperingati semuanya, dari Paskah, dari kematian, kebangkitan, pencurahan Roh Kudus. Saya belajar sesuatu gini. Yesus sangat bertanggung jawab buat kita semua, murid-murid. Amin. Bahkan kalau kita tahu story-nya atau kita tahu cerita, saya yakin dan percaya itu bukan cerita. Menurut iman saya bahwa itu yang dilakukan Yesus untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Dia lakukan seperti ini. Dia lahir, betul nggak? Dia lahir aja udah sesuatu yang berat bagi dia. Dia harus di kandang domba. Oke, ceritanya di situ bukan karena dia nggak bisa bayar, bukan karena yang namanya Yusuf dan Maria nggak bisa bayar, karena di situ tempat penginapan itu udah penuh semua. Dia harus dibawa di sebuah kandang, dan itu memang sudah dinubuatkan dan itu terjadi. Habis itu dia harus dikejar-kejar untuk dibunuh seorang anak laki-laki. Betul. Kemudian karena Tuhan berbicara pada Yusuf, dia berpindah lagi. Betul. Kemudian di umur 13, saya singkat, di umur 13 Yesus sudah mulai sebelum itu di umur yang kecil dia suka di rumah ibadah. Betul ceritanya. Kemudian dicari Maria. Yesus kamu ngapain? Enggak, saya main aja di rumah ibadah. Padahal di situ Yesus sedang menceritakan sesuatu atau Yesus belajar sesuatu, tapi di situ nggak diungkapkan Alkitabnya di ceritanya. Dan apa yang terjadi kemudian di umur yang udah mulai menginjak 30 tahun, dia udah mulai mendidik hidupnya untuk mulai pelayanan di situ. Betul nggak? Di yang pertama kalau kita bisa belajar sesuatu, Yesus itu mengajarkan kita sebuah yang namanya kerendahan hati. Kenapa saya berbicara kerendahan hati? Waktu dia dibaptis aja, ada yang namanya Yohanes, dia datang, betul nggak? Seharusnya saya nggak pantas, kami harus baptis aku. Kemudian dengan ini Yesus berkata, biarlah kehendak Tuhan kita mengerjakan itu semua. Dan akhirnya yang namanya Yohanes mau membaptis waktu itu. Dan kemudian baptis dia mulai cari murid-murid dan terakhir. Dan yang paling hal yang luar biasa adalah di mana dia kemudian disalib. Bapak Saudara, kalau belajar banyak kemarin mungkin dibukakan, saya belajar sesuatu seperti ini. Yesus itu disidang dari 3 pengadilan. Dan Yesus bermalam-malaman dia belum istirahat, kemudian paginya dia harus menggotong itu dan diputuskan bahwa dia harus disalib. Kemudian digotong itu salib itu untuk mencapai di Bukit Golgota. Kemudian dia harus, bahkan ada sesuatu yang menyakitkan seperti ini. Murid-muridnya ada yang namanya Petrus, kemudian ada seorang wanita berkata, bukankah kamu menjadi bagian dia? Kemudian apa yang terjadi? Petrus? Enggak, aku nggak kenal dia. Satu kali, bahkan Yesus sudah lakukan itu semua. Betul nggak? Kemudian ada kisah yang begitu luar biasa yang sangat membekas saya, adalah di mana ada seorang yang namanya Petrus dengan apa namanya, waktu mau ditangkap dia pakai pedang, kuping prajurit diunggal, dan kemudian Yesus berkata, balik lagi kupingnya. Wih, keren banget loh. Yesus sudah mau ditangkap, ada yang bela, tapi Yesus berkata dibalikin semua. Wih, menurut saya ini sesuatu yang keren. Dan kemudian apa yang terjadi? Sebelum itu kemudian dia disalib, betul kan? Kemudian sebelum disalib dia ada di
di Bukit Doa dulu, dia harus bertarung mati-matian di situ. Dia harus habiskan semua energinya di situ. Bahkan di situ kata-kata Yesus, murid-muridnya suruh nemenin malah pada tidur semua. Betul nggak? Murid-muridnya suruh nemenin malah tidur semua di situ. Dan apa yang terjadi? Yesus akhirnya berkata gini, biarkan dahmu Bapa yang jadi atas itu. Dan semuanya akhirnya Yesus mau mati di kayu salib, diolok-olok, bahkan bajunya aja dibuang undi. Seharusnya saya berpikir gini, waktu di kayu salib ada sebuah perkara yang menurut saya nggak fair gitu kan. Ada satu penjahat dia berkata gini, Yesus, penjahat dia berkata, aku mau dong, gitu, bantu aku mau deh ikut ke Firdaus. Dan Yesus bilang, hari ini juga kamu ikut ke Firdaus. Yesus lakukan sesuatu itu, bahkan dia mati, disalibkan, kemudian dia disalibkan, kemudian dia mati, dan apa yang terjadi kemudian dia bangkit, dan setelah dia bangkit, dia ada perkara yang luar biasa. Saya begitu interest sama Yesus, dan sampai hari ini saya berkata, apapun kondisinya saya akan tinggalkan Yesus. Itu adalah sesuatu yang seperti ini. Yesus sudah mati, dia sudah melakukan penggenapan janji Tuhan. Kehendak Tuhan dia harus lewati dari lahir, disalib, kemudian mati. Seharusnya kemudian dia bangkit. Yesus sudah selesai. Betul. Di kayu salib kata-kata terakhir Yesus berkata sudah selesai. Seharusnya tugas Yesus sudah selesai. Tapi di ayat berikutnya, di ayat sebelum masuk ke kisah para rasul, dikatakan seperti ini. Dia sangat bertanggung jawab. Bahkan aku akan berikan roh penolong buat murid-muridnya. Amin. Begitu bertanggung jawabnya Yesus buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, apakah ada alasan untuk kita tinggalkan dia? Saya ulang lagi, Yesus yang sudah bertanggung jawab begitu demikian rupa, seharusnya dia udah bangkit, dia nggak pusing lagi dengan murid-muridnya, dia nggak pusing lagi memastikan murid-muridnya apakah ada lauk pauk, dia nggak pusing dengan itu semua menampakkan diri dia bertanya, adakah lauk pauk dalam kamu hari ini? Murid-muridnya waktu itu, dan waktu itu Petrus yang sudah mau melarikan diri, mau kembali ke nelayan, tapi kemudian karena perjumpaan Yesus, kemudian Yesus menampakkan diri, dan Petrus waktu itu berkata, Yesus berkata, kamu akan menjadikan penjala manusia. Betul? Apakah kau mengasihi aku Petrus? Apakah kau mengasihi aku Petrus? Apakah kau mengasihi aku akan menjadikan kau penjala manusia? Dan hari itu kehidupan Petrus berubah. Setelah itu ditulislah para rasul. Betul tak? Petrus khotbah pertama kali ada 5.000 orang bertobat di situ. Karena Roh Kudus turun. Nah, pertanyaan hari ini di tempat ini, kalau Yesus yang kita sembah udah lakukan bagian itu, apakah ada alasan untuk kita meninggalkan Yesus? Oke, sekarang lagi. Kalau Yesus yang kita sembah, yang kita kenal, yang sudah lakukan, dia mati, dia lahir, kemudian mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dan dia memastikan kita muridnya ada Roh Kudus sebagai penolong buat kehidupan kita untuk menghadapi dunia yang amburadul ini, apakah kita ada alasan untuk meninggalkan Yesus? Hei, hari ini anak muda, seandainya hari ini kau yang cowok, ada cewek yang dari dia nggak percaya Yesus, kemudian menawarkan diri sama kau, dan kau lagi galau-galaunya mendapat pasangan hidup, kemudian engkau mau menukarkan itu, dan oke, aku mau sama kamu. Oh, ceweknya itu cantik banget, dia mungkin kembang desa atau tempat ini, dan dia punya keuangan yang mapan, dia punya sesuatu, kemudian dia datang sama kamu yang notabene biasa aja, nggak ada hal yang spesial, kemudian dia datang dan dia berkata, kau mau menikah dengan aku? Wow, seorang cowok berkata, iya, tapi syaratnya satu, tinggalkan Yesus. Apakah ada alasan untuk kita meninggalkan yang namanya Yesus? Saya berdoa hari ini tempat ini, bila Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri pertandingan sampai akhir, kita sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun kondisinya adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Baik Saudara, kita sepakat dengan satu hal yang kita alami hari ini, bahwa kita mengalami badai yang sama yang namanya COVID-19. Semua tatanan hancur semuanya yang kita harapkan. Bahkan saya ada anak yang saya ada dia muridkan, ada yang saya muridkan, dia sebenarnya tahun lalu dia udah menikah, dia udah booking tempat di tempat yang terbaik, dia udah membayangkan sesuatu yang terbaik,
Dia membayangkan ada yang namanya dia sewa hotel, dia membayangkan pemberkatannya seperti ini, udah konseling pemberkatan gitu. Kemudian tiba-tiba ada pandemi semuanya, semua seakan buyar semuanya, dan bisa sampai hari ini dia pun bisa menikah karena calonnya ada warga negara Singapura. Dan dia udah gak bisa lagi, dan kemarin dia cerita dia udah kayak putus asa. Seharusnya di bulan Agustus ini mau putuskan untuk ke sana, untuk memulai pernikahan di sana, dan gak bisa lagi. Ternyata Singapura lockdown lagi gara-gara kasus COVID-19 terus naik. Dan dia berkata gini, Kak, berat rasanya barangkali saya udah gak tahu lagi, segala rencana aku kayaknya gak ada. Saya cuma berkata, saya hanya bisa bantu doa, Engkau yang akan menghadapi semuanya. Tapi yakin dan percaya, Yesus yang kita sembah gak akan tinggalkan dalam kehidupan kita. Saya terlalu yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita memandang rendah COVID ini, enggak. Tapi saya mau kasih tahu untuk malam ini bahwa inilah waktu yang terbaik untuk kita kejar Tuhan. Ini waktu yang terbaik kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ini waktu yang terbaik di mana keluarga ada pemulihan. Ini waktu yang terbaik di mana hubungan bapak sama anak mulai baik. Kenapa? Saya belajar sesuatu waktu lockdown pertama di Jakarta waktu itu. Saya berkata ini waktu yang terbaik. Karena seharusnya bapak hanya kerja, berangkat jam 5, pulang kemudian jam 9, anak-anak udah tidur, mereka semua harus kerja di rumah. Itu adalah waktu yang terbaik. Tapi gak banyak orang bisa merespon itu dengan baik. Karena mereka selalu begitu, aduh udah kayak gini. Makanya saya belajar sesuatu ini. Kita harus siap dalam kondisi apapun juga, bahwa Yesus, setuju dengan saya, Yesus sebentar lagi akan datang kedua kali. Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita hanya bisa mempersiapkan diri bila kita menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagikan sebuah hal di mana kita belajar di COVID-19 ini. Ada satu ayat yang untuk kita bisa belajar sama-sama, yaitu di Matius 8 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau tekankan, gak ada alasan sedikit pun kita tinggalkan Yesus. Apapun mau dipromosikan untuk di jabatan, banyak teman-teman saya meninggalkan. Yang dulunya dia aktif ke gereja, dia tinggalkan juga. Bahkan waktu itu saya sedikit berbeda pendapat bahwa ada teman saya berkata, ya itu kan kebebasan mereka. Saya berkata, enggak. Kalau dasar kita tentang kekristenan kita kenal Yesus kita, yakin dan percayalah, kita nggak ada sedikit pun untuk meninggalkan apapun yang namanya Yesus. Perjumpaan pribadi itu akan mengubah segalanya buat kehidupan kita. Amin. Di Matius 8 ayat 23 sampai 26, ayat yang sering dibagikan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar di sini. Dia berbicara tentang apa namanya? Sebuah badai. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi apa? Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu berkatalah kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghentikan angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekarang. Oh, ada hal yang luar biasa kita belajar sesuatu di sini, bahwa kita mengalami badai yang sama. Dimanapun di bumi ini semua mengalami badai yang sama, namanya COVID-19. Bahkan soal badai kita bisa tahu bahwa murid-muridnya juga mengalami yang namanya badai. Waktu kalau kita baca di atasnya ada ceritanya seperti ini, bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu di tengah-tengah ada badai di situ. Dan waktu ada badai itu, saya nggak tahu kenapa Yesus, atau pas memang dibikin tidur. Saya belum. Ini pemikiran saya. Apakah waktu itu Yesus memang sengaja tidur? Ada badai kok bisa tidur? Kalau kita ada goncangan aja gitu kan. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini dulu di tahun berapa waktu gempa Jogja pasti kerasa banget. Ya, yang kali sih kerasa banget. Bagi saya yang di rumah saya di Klaten juga kerasa banget gitu kan. Ngelihat tiang listriknya udah kayak gini gitu kan. Itu aja kita udah, wah, yang lain udah berteriak Allahnya masing-masing. Yang satu bicara, saya udah, wah, kita keluar kayak panik sekali. Waktu itu kita pikir adalah meletusnya gunung Merapi, ternyata gempa yang dahsyat. Dan puji Tuhan waktu itu Tuhan izinkan saya untuk menjadi relawan di Wedi,
daerah Wedi sana, makanya kemarin saya ke Wedi, gitu kan. Saya ingat ini lapangan yang dulu saya kasih makan. Jadi dulu saya kerjasama dengan pelayan yayasan gitu, kasih makan sekitar 1.000. Kita cover 4 desa di situ. Di lapangan bikin tempat makan. Itu saya di lapangan tidur hampir sebulan waktu itu karena masih hujan, belum nikah, jadi aman-aman aja gitu kan. Pokoknya pelayanan gitu. Mau digaji nggak digaji, hajar terus. Dan saya bekerja sama dengan penduduk di situ. Kemarin saya juga ketemu di Klaten gitu. Mas, saya ketemu. Iya waktu dulu. Saya masih ingat gitu ceritanya banyak banget. Itu aja orang udah berhamburan kemana-mana. Banyak yang bercerita, oh mas saya mau lari itu udah ketiban-ketiban kepalanya. Ada yang bocor, dan di Wedi itu ada rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa akhirnya dipakai juga untuk itu gitu, padahal bukan tempatnya. Waktu saking banyaknya apa yang kena gempa waktu itu. Nah, Bapak Saudara, saya mau katakan seperti ini, murid-murid Yesus juga mengalami badai yang sama. Sebuah manusiawi, dia juga berkata, wah ketakutan nih, kita akan mati nih. Padahal di situ sang pemilik badai, sang penguasa badai, sang pemegang badai ada tidur di situ. Dan kenapa di sini? Kenapa Yesus kemudian murid-muridnya cuma berkata ini, Tuhan tolong kita akan binasa. Dan waktu menghadapi badai, pasti yakin dan percaya secara manusia kita akan yang namanya panik. Yang namanya kecelakaan aja kita akan panik. Betul lah. Apalagi kalau kita bawa mobil, tiba-tiba mobil berhenti di tol, itu aja udah panik kan? Apalagi kalau bannya meledak gitu kan, udah panik sekali. Apalagi di sini di tengah laut, di tengah danau. Betul, dia mau berenang ke sana nggak bisa, makanya kejadian kemarin yang di Gedung Mompo itu, saya yakin dan percaya dia ke sana nggak bisa, udah akhirnya mati. Saya yakin dan percaya itu lebih banyak paniknya daripada dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dan katanya di bawahnya itu lumpur semua, makanya orang nggak nomor. Dari sini saya mau bagikan bahwa kita sedang menghadapi badai yang sama, yang namanya COVID-19. Semua dibatasi buat kehidupan kita. Saya nggak tahu tempat ini apakah juga dibatasi. Bahkan waktu-waktu awal kita ke gereja aja udah nggak bisa. Hampir setahun kita nggak bisa ke gereja. Bayangin Bapak Saudara, yang setiap minggu kita harus datang ke gereja, ini udah nggak bisa datang ke gereja. Nah, kalau saya berpikir lagi, ini waktu yang terbaik. Sebenarnya Tuhan tuh mau menunjukkan kita pribadi lepas pribadi. Iman kita bukan lagi iman berkerumun, tapi iman pribadi kita yang lagi dibangun. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya membangunkan dia. Dan apa yang terjadi? Respon Yesus yang begitu luar biasa gitu. Dan waktu dia 25 dikatakan seperti, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teruskan. Yang pertama kita bisa belajar suatu. Ini waktu yang terbaik. Kita bangunkan Yesus. Jangan biarkan dia tertidur pulas. Jangan biarkan dia. Tapi saya yakin dan percaya, waktu kita tahu sang pemilik badai itu ada dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengalahkan semuanya. Amin. Bukan berarti terus kita melawan COVID ini dengan ini. Yang patuhin protokol kesehatan. Itu yang pemerintah ajarkan. Bukankah kita juga menghargai pemerintah sebagai otoritas atas bangsa ini? Tuhan sendiri mengajarkan itu buat kita. Kita harus lakukan itu. Yang saya mau kasih tahu adalah gini, kita percaya bahwa Tuhan tetap jaga kita sekalipun badai atas kehidupan kita. Apa yang jadi badai dari Bapak Ibu Saudara hari ini? Mungkin di keluarga lu sedang menghadapi badai. Bangunkan Yesus, jangan biarkan dia tidur terlelap. Yakin dan percaya waktu Yesus bangun, waktu Yesus yang kita sembah itu udah tahu ada dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, Yesus selesaikan semuanya. Amin. Saya yakin dan percaya bukan berarti hari ini Bapak Ibu pulang banyak utang terus kemudian didoakan hari ini pasti Bapak bebas utang kemudian pulang dari tempat ini terus bebas utang. Bukan itu. Tuhan bisa lakukan banyak cara untuk membuat kita mempercayai Dia. Amin. Bahkan Bapak Ibu yang sakit hari ini, fokuslah sama Allahmu. Yesus yang disembah itu hidup. Itu bukan isapan jempol. Kita harus alami bahwa Yesus benar-benar hidup. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar sesuatu bahwa murid Yesus dia taat sama Yesus. Bisa juga waktu itu kan waktu pertama ayahnya murid berkata, ayo kita pergi ke tengah, kita pergi ke seberang. Kemudian ada badai di situ. Murid Yesus mereka sangat taat sama Yesus. Disuruh Yesus itu taat. Tapi apa yang terjadi? Tengah-tengah ada badai.
persembahan, memberi perpuluhan, datang berdoa. Kemudian apa lagi? Baca Alkitab udah lakukan, udah taat semuanya yang gue kerjakan. Tapi kok badai masih ada? Saya mau kasih tahu, jangan takut. Kita taat sama Tuhan, Tuhan jamin atas hidup kita. Ketaatan karena badai yang membuat kita menjadi panik itu waktu kita taat lakukan sesuatu. Yesus bisa selesaikan dengan baik. Yang kedua, kita bisa belajar sesuatu yang namanya Yunus. Kita tahu ceritanya waktu Yunus disuruh ke Niniwe. Yunus 1 ayat 2 sampai 5. Dia katakan, karena ketidaktaatan Yunus juga kena badai. Amin. Oke, kita baca. Yunus 1 ayat 2 sampai 5. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya kerjanya, lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sampai situ. Kita bisa belajar dari kehidupan Yunus. Yunus dimakan ikan besar ya. Ayatnya katakan seperti itu. Yunus dapat tugas dari Tuhan, dia untuk menyampaikan sesuatu, untuk dia bersuara kepada mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia memilih untuk menjadi rasa aman. Udahlah, saya mau pergi deh dari panggilan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan Yunus, dia seharusnya ke Niniwe tapi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Ada badai di situ. Ayat 4 dikatakan gitu, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Jadi ketidaktaatan Yunus, badai itu juga datang. Salah satu hal kita bisa belajar suatu karena ketidaktaatan, badai masalah itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa belajar dari dua hal ini, kita bisa belajar dari murid yang taat sama Yesus, disuruh pergi ke seberang dan dia lakukan itu, tapi ada badai di situ. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjamin itu semua. Satu Tuhan menjamin itu bahwa badai itu bisa diledakkan dan diteduhkan. Yang kedua, kita bisa belajar sesuatu dari Yunus karena ketidaktaatan. Badai itu juga ada. Dan untuk kita bisa keluar seperti Yunus apa? Cuman bertobat, berbalik. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara nggak taat, ada masalah, jangan salahkan Tuhan. Kita yang harus bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita ada masalah atau kita ada badai karena ketidaktaatan kita, karena ada dosa kita, berbalik sama Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, engkau sudah taat, lakukan yang menjadi bagiannya Tuhan, dan engkau ada badai, tenang saja. Bahkan Yesus mengatakan segini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kalau kita sudah lakukan semua yang dari bagian kita sudah taat lakukan apa yang Tuhan mau. Kita datang ke ibadah, kita datang ke gereja. Tiap pagi kita bangun, kemudian kita memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kemudian kita melakukan kita pelayanan di situ. Kita mencintai Tuhan di situ, dan badai kayaknya masalah masih ada dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, saya mau pastikan, jangan takut. Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kalau engkau hari ini karena ketidaktaatanmu, karena engkau melenceng dari apa yang Tuhan kerjakan pada hidupmu, kalau Tuhan sudah suruh lurus tapi kamu berbelok-belok, kembalilah. Masih ada yang namanya Tuhan juga menyertai. Yunus masih dikasih kesempatan untuk dia dan ini. Itulah hebatnya Allah yang kita sembah. Dia masih beri kesempatan sekalipun kita berbeda. Saya nggak mau atas tempat ini, kesempatan yang Tuhan beri kemudian terlewatkan, dan Tuhan bisa gantikan sama orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya bagikan hari ini, kita sedang menghadapi badai yang sama. Bahkan COVID-19 ini menjadi badai yang sama. Mari, kalau kau tetap percaya, kalau kau tetap sudah lakukan bagianmu, kau sudah taat lakukan semuanya, yakin dan percayalah bahwa Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau hari ini engkau tidak taat sekalipun, jalan satu-satunya cuma satu, kembali ke Yesus. Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, itu benar-benar nyata bagi kehidupan
Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara berkata, masih muda, masih lakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur, saya lahir dari agama Kristen. Tapi saya mengalami perjumpaan, saya terima Yesus itu kelas 2 SMA. Makanya saya berkata bahwa saya bersyukur pas 2 SMA saya bisa ketemu Yesus. Kalau saya nggak ketemu Yesus, yakin dan percaya, saya nggak ada yang berdiri atau sesuatu. Mungkin saya lebih parah di luar sana, saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur ketemu Yesus. Walaupun saya ikut Yesus, banyak orang berkata, ikut Yesus saya nanti berkati, saya kasih tahu. Ikut Yesus pikul salib. Ikut Yesus pikul salib. Kalau berkat, kalau kebahagiaan, yakin dan percaya, itu hanya bonus yang berikut. Amin. Tapi Yesus nggak pernah lupakan bahwa damai sejahtera selalu ada di kita. Dia berikan penolong buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mana yang kita bisa bandingkan sama Yesus? Saya baca pagi, saya baca beberapa kali tentang perjalanan Yesus, selalu ada rema dan firman. Bahkan dia berkata, coba lihat, coba bandingkan dengan nikmat mana waktu kau bisa